Salatullah, salamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertolabul ilmi dan kita masih melanjutkan surah Al-Insyiqaq dan kita masuk pada ayat ke-16 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala uqsimu bisyafaq, maka aku bersumpah dengan cahaya merah pada waktu senja, wal laili wa ma wasaq, dan demi malam dan apa yang menyelubunginya, wal qamari idza tasaq, demi bulan apabila telah menjadi sempurna, la tarkabunna, atau dibaca la tarkabanna, tabaqan an tabaq, sungguh kamu akan menjalani tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3 sumpah. Ada yang mengatakan 4 sumpah. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala uqsimu bisyafaq, maka aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. Artinya syafaq itu berakhirnya waktu siang dan masuknya waktu malam. Makanya ada istilah syafaqul ahmar. Jadi kalau siang mau berlalu, kemudian ada warna merah di ufuk, kemudian matahari tenggelam, maka itu disebut syafaq. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan syafaq ahmar, cahaya merah di waktu ketika tergelincirnya matahari hendak terbenam. Kemudian Allah mengatakan wal laili wa ma wasaq, dan demi malam dan apa yang diselubunginya. Kalimat wa ma wasaq, sebagian ahli tafsir maknanya adalah wa ma jama'a, dan demi malam dan apa yang dikumpulkannya. Karena yang namanya di malam hari, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini mereka berkumpul. Kalau di siang hari boleh jadi mereka berpisah, tapi kalau di malam hari, maka binatang-binatang sejenis mereka akan berkumpul. Ya, kambing dengan kambingnya, sapi dengan sapinya, ayam dengan ayamnya, dan begitu seterusnya. Karena malam itu mengumpulkan termasuk juga manusia. Kita berkumpul dengan keluarga itu kan malam-malam. Kalau siang mungkin satu ke sana satu ke sini. Itu arti wa ma wasaq. Kemudian Allah mengatakan wal qamari idza tasaq, demi bulan apabila telah menjadi sempurna. Berarti di sini ada 3 kata. Pertama syafaq, yang kedua al-lail, dan yang ketiga al-qamar. Pertama syafaq berarti berakhirnya waktu siang, itu disebut syafaq. Setelah siang berakhir maka masuk ke yang kedua disebut al-lail, maka menjadi malam. Maka setelah larut malam, kemudian muncullah bulan di tengah malam dengan sangat sempurna ketika tanggal 20
tanggal 15 Hijriah, itulah disebut dengan qamar. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin bersumpah dengan perjalanan malam. Mulai terbenam, kemudian malam, kemudian muncul bulan. Makanya kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tarkabunna, atau dibaca la tarkabanna, boleh dua-duanya. Tabaqan an tabaq. Sungguh kamu akan menjalani tingkatan demi tingkatan dalam kehidupanmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna la tarkabunna atau la tarkabanna? Kalau dibaca la tarkabanna menggunakan fathah, maka yang dimaksud la tarkabanna tabaqan an tabaq adalah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ayat ini terjadi atau turun sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang memandang ke langit di malam hari, tidakkah engkau lihat wahai Muhammad, apabila matahari sudah mulai terbenam, kemudian masuk waktu malam dan kau lihat bulan, dan di langit itu banyak tingkatan-tingkatan, dari langit pertama, kedua sampai ketujuh. Kemudian seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa engkau la tarkabanna tabaqan an tabaq, engkau akan sampai di atas sana. Kamu akan menjalani tingkatan demi tingkatan melalui langit demi langit. Dan betul, akhirnya Nabi SAW betul-betul mengangkat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengangkat Nabi SAW tabaqan an tabaq, dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya, dari langit pertama, kedua sampai ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha. Ini makna yang pertama, la tarkabanna tabaqan an tabaq. Atau yang dimaksud adalah kehidupan Nabi SAW sendiri. Kehidupan Nabi SAW itu akan berjalan setingkat demi setingkat, setahap dengan setahap. Dan itu diisyaratkan dalam surah Ad-Duha, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dari sini mulainya, alam yajidka yatiman fa'awa. Dulu engkau yatim, kemudian melangkah menjadi awa. Kamu tidak seperti anak yatim biasa. Kenapa? Karena fa'awa, dilindungi. Jadi seolah-olah tidak pernah yatim, karena meninggal ayahnya saja sudah digantikan oleh kakeknya Abdul Muttalib. Meninggal kakeknya Abdul Muttalib sudah digantikan pula dengan pamannya Abu Talib. Meninggal Abu Talib digantikan dengan Khadijah, yang kemudian menjamin hidupnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa wajadaka ailan fa aghna. Kemudian Allah dapati engkau miskin kemudian kaya. Menikah dengan Khadijah jadi kaya. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa aghna. Dulu engkau tersesat, tidak mengetahui bagaimana cara ibadah kepada Allah, kemudian Allah berikan hidayah. Dulu engkau miskin, kemudian Allah berikan kekayaan sehingga engkau bisa berdakwah dengan kekayaan itu. Itu artinya bahwa kehidupan manusia itu seperti itu. Jadi satu keadaan dan keadaan berikutnya. Ini satu penafsiran kalau dibaca fathah. La tarkabanna maknanya khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi kalau khitabnya la tarkabunna menggunakan dhammah, la tarkabunna tabaqan an tabaq, maknanya adalah al-insan, manusia itu sendiri. Jadi manusia itu akan berjalan setahap demi setahap. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maksudnya apa setahap demi setahap di sini? Kita tahu bahwa pertama manusia diciptakan dari tanah. Siapa yang diciptakan dari tanah? Yang pertama adalah manusia pertama, Adam alaihi salatu wassalam. Dan itu disyaratkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 59.
inna mathala Isa kamathali Adam khalaqahu min turab. Permisalan Isa itu sama dengan Adam, di mana Adam diciptakan dari tanah. Maka tingkatan yang pertama manusia itu diciptakan dari tanah. Dan itu juga senada dengan hadis Nabi SAW. Ketika Nabi SAW berkhutbah di padang Arafah, maka Nabi SAW mengatakan, Inna rabbakum wahid. Sesungguhnya Rabb kalian satu. Wa inna abakum wahid. Sesungguhnya bapa kalian satu. Kullukum min Adam wa Adamun min turab. Kalian semua dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil tanah untuk penciptaan Adam, maka beralih kepada tobak yang kedua atau marhalah yang kedua, di mana tanah itu Allah Subhanahu wa taala campur dengan air. Jadilah tanah lempung. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Shad ayat 71, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin." Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah yang bercampur air. Ini tobak yang kedua. Kemudian tobak yang ketiga, marhalah yang ketiga, setelah kemudian dicampur tanah dengan air, baru Allah membentuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 11, di mana Allah mengatakan, fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnakum min tinin lazib. Maka tanyakan kepada mereka, orang-orang musyrik Mekah itu, apakah mereka yang lebih kokoh kejadiannya ataukah apa yang kami telah ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat kemudian membentuknya. Akhirnya kemudian Allah membentuk fisik Adam. Ini tobak yang ketiga. Setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala membentuk fisik Adam, maka tahap yang keempat, maka menjadi wujudlah tanah itu berwarna hitam. Jadi dibiarkan Adam itu sampai mengering, sampai kemudian berwarna hitam, berbau tidak sedap, kemudian berubah bentuk dan betul-betul mengeras dan mengering. Dan itu diisyaratkan dalam surah Al-Hijr ayat 28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min salsalin min hama'im masnun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka ketika kemudian Adam sudah mengeras, betul-betul mengeras, maka pada tahap inilah kemudian wujudnya berubah menjadi tanah kering yang mengeluarkan bunyi. Kenapa? Karena ada rongga di dalamnya. Manusia itu kan berongga, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ar-Rahman ayat 14, khalaqal insan min salsalin kal fakhar. Dialah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar yang kalau dipukul itu keluar suara. Itulah asal penciptaan. Makanya ketika Adam alaihi salatu wassalam kemudian sudah terbentuk manusia, tapi belum ditiupkan ruh, maka iblis datang memutar-mutar badan Adam itu, kemudian kadang masuk dari hidung keluar dari telinga, masuk dari telinga keluar dari duburnya, dan begitulah setan keluar masuk tubuh Adam. Kemudian iblis mengatakan, makhluk ini lemah, fa innahu ajwa, karena makhluk ini penuh dengan rongga katanya. Lau sullitu alayya la uhlikanna, kalau diserahkan kepadaku sudah kuhancurkan dia katanya. Artinya bahwa setelah kemudian betul-betul mengering dan siap ditiupkan roh, maka marhalah yang terakhir barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala betul-betul menghidupkan Adam dengan menciptakan rohnya. Dari sini ada perbedaan antara Adam dengan anak cucunya.
Kalau kita diciptakan ruh dulu baru jasad, kalau Adam diciptakan jasad baru ruh. Karena jasadnya diciptakan dulu. Setelah jadi baru Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian. Kapan sujudnya malaikat? Ketika ruh dimasukkan ke dalam jasad Adam. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila aku sudah menyempurnakan ciptaannya, maka semata-mata aku tiupkan ruh kepada jasad Adam, sujudlah kalian. Dari sini terjadi silang pendapat di antara ulama, apa yang dimaksud sujudnya malaikat kepada Adam ini. Ada yang mengatakan bahwa malaikat tidak sujud kepada jasadnya Adam, tapi malaikat sujud kepada ruh yang dimasukkan ke dalam Adam, karena ruh itu jauh lebih mulia dibandingkan jasad. Ada yang mengatakan bahwa sujudnya malaikat kepada Adam itu maksudnya sujud ta'zim, hanya sekedar menghormati saja, makanya itu cuma satu kali sujudnya. Tapi ada juga yang mengatakan maksudnya malaikat sujud itu menjadikan Adam sebagai kiblat mereka. Sebagaimana kita salat menghadap Ka'bah, maka malaikat menjadikan Adam sebagai kiblat. Wallahu a'lam. Ya, semua ahli tafsir ya mengatakan seperti itu. Tapi banyak ahli tafsir yang mengatakan sujudnya malaikat itu adalah sujud ta'zim, penghormatan. Lah setelah kemudian Adam pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tobakan an tobak tadi, dengan marhalah satu marhalah ke marhalah berikutnya dari mulai tanah sampai menjadi manusia. Maka Adam alaihi salatu wassalam pun dimasukkan ke dalam sorga. Hidup dalam sorga kalau sendirian tentu tidak akan nyaman, ikhwan. Mana nyaman? Sehebat apapun kenikmatan sorga itu, kalau hidup sendiri mana nyaman, ikhwan? Tidak akan nyaman. Kayak antum lah hidup di Batam sendirian. Anggaplah semua apartemen milik antum, semua kendaraan milik antum, kantor-kantor, semua tanah milik antum. Tapi antum hidup sendirian. Jemplang-jempling, bengkong sendiri, Batu Haji sendiri, Taman Raya sendiri. Gimana stres hidup sendirian kan? Makanya Allah Subhanahu wa taala tahu hajatnya Adam. Saat Adam itu sedang tertidur, maka Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba mengambil tulang rusuk sebelah kanan Adam. Tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok, yang dekat dengan jantung. Disitulah Allah Subhanahu wa taala ambil tulang rusuk Adam. Kemudian Allah ciptakan Hawa saat Adam tertidur. Kenapa penciptaan Hawa diciptakan saat Adam tertidur? Supaya Adam tidak benci dengan Hawa. Sebab kalau sedang tertidur tidak terasa, tapi kalau terjaga bisa saja kesakitan Adam diambil rusuknya, bisa saja dia benci kepada Hawa. Makanya diciptakan saat Adam tidur. Lah makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zaujaha. Allah mengatakan, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dari situ Allah ciptakan pasangannya, maksudnya istrinya. Jadi Hawa diciptakan dari Adam alaihi salatu wassalam. Makanya Hawa disebut Hawa. Hawa itu artinya oksigen, ya, bernafas gitu ya, karena diciptakan dari zat yang hidup. Adam kan hidup. Kalau Adam kan diciptakan dari zat yang mati, tanah. Kalau Hawa diciptakan dari zat yang hidup, maka disebut Hawa, ya, artinya hidup, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wastausu binisa'i khairan. Berlemah lembutlah kalian dengan wanita. Kenapa? Fa innahunna khuliqna min dila'in. Karena para wanita itu diciptakan dari tulang yang paling bengkok dari tulang kita yang dekat dengan jantung. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah ciptakan Adam dan Hawa, kemudian Allah Subhanahu wa taala tempatkan keduanya di sorga sebagai pengganti iblis yang sebelumnya menjadi pembendaharaan sorga.
Kemudian Adam pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dekat-dekat pohon larangan. Tapi Allah memang yang menjadi sutradara semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segalanya. Allah bisa saja memberikan keimanan yang kuat kepada Adam kan, untuk tidak mendekat pohon itu ketika iblis datang memberikan was-was kan. Tapi Allah sengaja membiarkan, karena memang Adam tidak diciptakan untuk tidak hidup di sorga. Dari awal Allah sudah mengatakan kepada para malaikat kan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan satu makhluk di bumi, bukan di sorga. Makanya Adam alaihi salatu wasalam harus ke bumi. Bagaimana caranya? Idza aradallaha syai'an ahya asbabah. Allah kalau menghendaki sesuatu, Allah ciptakan sebabnya. Maka sebabnya adalah Adam tergiur dan tergoda dengan was-was iblis. Awalnya tidak tergoda, tapi dengan sumpahnya iblis di alam para malaikat, yang menurut prediksi Adam, mana ada orang bersumpah untuk kedustaan di alam para malaikat. Ketika iblis mengatakan, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, aku ini datang memberikan nasihat kepadamu wahai Adam, makan saja tuh pohon itu, makan saja buahnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala melarang untuk makan buah itu karena dua perkara, antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Nanti kau jadi malaikat atau engkau akan kekal di surga. Itu saja sebenarnya. Allah sengaja menjauhkan pohon itu dari kamu. Kemudian dia pun bersumpah. Ya gimana? Antum umpamanya ke pasar, tiba-tiba penjual bersumpah, ini barang bagus. Antum bisa ketipu dengan sumpahnya. Lah iblis itu seperti itu, untuk meyakinkan dengan pohon itu dia bersumpah-sumpah. Lah Adam enggak kepikir, karena sebelumnya tidak ada orang bersumpah demi kedustaan kecuali iblis. Makanya kemudian Adam pun mendekat pohon itu, kemudian memakannya. Dengan sebab itulah Adam diturunkan ke bumi. Setelah ke bumi, karena Adam ini Allah ciptakan makhluk yang disebut dengan khalifah. Apa sih makna khalifah itu? Khalifah itu maknanya yakhlufu ba'duhu ba'dha. Makhluk yang bergenerasi. Artinya harus ada keturunan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Adam untuk menggauli Hawa. Dari sini Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah mengatakan, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari situlah, dari keduanya Allah perkembangbiakkan manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Maka mulailah kemudian Hawa hamil, kemudian melahirkan, sekali melahirkan kembar pula, kemudian melahirkan lagi kembar lagi, melahirkan lagi kembar lagi, sampai 20 kali melahirkan kembar semuanya, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Maka jumlah putra putri Adam itu semuanya 40, 20 laki-laki dan 20 perempuan. Baru setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam untuk menikahkan putra-putri mereka dengan cara silang. Karena tidak boleh seseorang menikahi kembarannya, harus menikahi saudara kembarannya. Karena yang paling besar adalah Qabil dan Habil, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam untuk menyilang antara kembaran Qabil menikah dengan Habil, dan kembaran Habil menikah dengan Qabil. Tapi ketika itu setan datang dan memberikan was-was kepada Qabil dan mengatakan, Bil, masa kau mau itu saudara kembarnya si Habil? Tengoklah saudara kembarmu cantik mana? Tengok, cantik kembaranku katanya. Dari situ kemudian Qabil pun melawan bapaknya dan mengatakan, jangan-jangan ini rekayasa ayahku saja. Tapi Adam bukan ayah yang diktator. Adam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari solusinya. Maka Allah turunkan perintah kurban. Maka berkurbanlah Habil dengan kambing yang sangat besar karena dia seorang peternak. Tapi si Qabil ini berkorban dengan buah-buahan karena dia seorang petani, karena dia sudah suudzon kepada ayahnya.
makanya disangkanya itu bukan perintah Allah, maka dia pun bermain-main dengan korbannya. Dia korban dengan buah yang paling busuk yang tidak satu pun orang mau makannya. Dia tidak tahu kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Watslu 'alaihim naba abnai Adam bil haq." Bacakan kepada mereka tentang kisah dua anak Adam, maksudnya Qabil dan Habil. Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ketika keduanya berkurban, yang satu diterima, yang satu pula ditolak. Yang ditolak ini maksudnya Qabil, yang diterima adalah Habil. Qabil pun marah, kemudian mengatakan, la aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Maka Habil karena dia mewarisi akhlak Nabi Adam, dia mengatakan, ya silahkan saja, la imbasatta yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulaka. Kalau engkau ingin membunuhku silakan, tapi saya tidak akan membunuhmu. Bagaimana kesabaran Habil di sini? Karena kenapa Habil mengatakan demikian? Karena inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun engkau membunuhku, aku hanya ingin menyerahkan dosaku kepadamu supaya engkau menjadi penduduk neraka, katanya. Tetapi betul-betul dibunuh kan ceritanya. Meninggallah Habil. Ketika meninggal Habilah, kemudian Qabil membawa lari istrinya menjauh dari kabilah Adam dan tinggal di lembah, sementara Adam tinggal di bukit. Kemudian Adam alaihi salatu wasallam membuat syariat tidak boleh mengunjungi anaknya si Habil ini. Maka sejak itu Habil pun berkembang biak keturunannya, dan keturunan anak-anak Adam pun berkembang biak di atas bukit, dan itu terus berlangsung, tidak boleh saling melihat tuh. Sampai ketika di masa Nabi Allah Syith alaihi salam, Adam meninggal, kemudian digantikan putranya Syith. Syith ini lahir tidak kembar, dan dia adalah anak Adam yang ke-41. Kenapa? Karena Syith itu dalam bahasa lain dia adalah hibatullah, dia adalah pemberian Allah. Karena Adam sedih dengan kematian Habil, dengan kematian Habil, maka Allah berikan anugerah berupa kelahiran Nabi Allah Syith. Dan itu Nabi kedua setelah Adam, baru setelahnya Idris. Ya. Lah di zaman Nabi Syith ini terjadi banyak penyimpangan. Mulailah kemudian yang di atas bukit ke bawah, yang di lembah pula ke atas. Kenapa demikian? Karena yang di lembah keturunan Qabil itu semua wanitanya cantik tapi laki-lakinya jelek. Sementara yang di bukit terbalik, laki-lakinya tampan, perempuannya pula jelek. Karena akhirnya ya gimana ya kan, tukaran jadinya kan. Disitulah iblis bermain. Akhirnya terjadilah di situ tentang awal mula terjadinya musik, seruling gitu ya. Kemudian perzinahan, mabuk dan begitu seterusnya, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berkembang biaklah manusia. Itulah disebut namanya tabaqan an tabaq namanya. Dari satu kondisi ke kondisi berikutnya. Lah kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam sudah jelas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa juga sudah jelas. Bagaimana Allah menciptakan kita? Apakah seperti Adam dan Hawa? Tentu tidak. Kita akan berbeda ciptaannya. Maka disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Dia mengatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Telah menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami dan beliau seorang yang benar lagi dibenarkan. Kemudian Nabi mengatakan inna ahadakum yajma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Kata Nabi SAW, sungguh salah seorang di antara kalian dikumpulkan pada penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari menjadi nutfah, segumpal air mani. Segumpal air mani. Ya. Artinya kita tahu bahwa sering saya katakan dalam ilmu biologi kan, kalau seorang suami melepaskan sperma di rahim seorang wanita, maka telur-telur itu kan jumlahnya bukan hanya ratusan, ribuan, bahkan jutaan, ya kan? Tapi yang jadi kan cuma satu saja. Yang jutaan jumlahnya itu tidak jadi dan semuanya mati dan akan menjadi makanannya. Kan begitu ya ceritanya kalau kita belajar biologi. Dan ini kuasa Allah. Allah tidak menjadikan semua sel telur itu jadi manusia.
Coba bayangkan kalau seandainya semua jadi, setiap satu orang melahirkan berapa juta tuh bayinya. Gitu. Kalau semua jadi, nggak muat juga Batam ini. Satu keluarga mungkin jutaan itu kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala dari jutaan itu memilih satu saja, dan itu kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah penciptaan kita itu berawal dari segumpal sperma. Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma yakunu alaqatan mithla dzalik." Baru 40 hari berikutnya dari segumpal sperma baru menjadi segumpal darah. Kemudian kata Rasul, "Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik." Kemudian 40 hari berikutnya barulah segumpal daging. Berarti 40 hari pertama segumpal sperma, 40 hari kedua segumpal darah, 40 hari ketiga segumpal daging. Berarti kalau 4 dikali 3, berarti kalau dijadikan bulan sekitar 4 bulan kan gitu. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala utus malaikat untuk memasukkan ruh. Dari mana ruh ini berasal? Jadi ketika Adam alaihi salatu wassalam diturunkan dari sorga ke bumi, kemudian ada yang mengatakan bahwa Adam diturunkan di Sri Lanka, kemudian Hawa diturunkan di Jeddah, akhirnya saling berjumpa di Arafah. Maka Arafah disebut Arafah karena saling mengenal antara Hawa dan Adam. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala mengusap pundak Adam. Ketika diusap pundak Adam, keluar ruh dari sebelah pundak kanan dan kiri Adam alaihi salatu wasalam, entah berapa jumlahnya. Dan ruh-ruh itulah yang kelak akan menjadi anak cucu turunan Adam alaihi salatu wassalam. Maka ruh-ruh itu kemudian ditempatkan di alamnya yang disebut dengan alam arwah. Setelah kemudian ruh-ruh itu berada di alam arwah, maka Allah datang kepada mereka, mengikat perjanjian dengan mereka. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Bukankah aku Rabb kalian? Maka semua ruh mengatakan, tentu ya Rabb, engkau Rabb kami. Artinya semua ruh yang ada di alam ruh itu sudah terikat perjanjian dengan Allah tentang tauhidur rububiyah. Makanya ketika bayi lahir saja, kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan terlahir fitrah, artinya sudah dibekali rububiyah. Makanya kalau orang mentauhidkan rububiyah saja, tidak mentauhidkan uluhiyah, belum dikatakan tauhid. Maksudnya belum dikatakan masuk Islam. Karena tauhid ini berserikat antara mukmin dan kafir. Orang kafir juga mentauhidkan rububiyah, orang Islam juga sama. Karena apabila kita katakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah. Cuman bahasa mereka ya Allah, dewa atau apa kan gitu. Tapi kan mereka meyakini ada Tuhan. Itulah namanya rububiyah. Ya. Kalau uluhiyah beda lagi. Uluhiyah itulah betul-betul masukkan orang ke dalam Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah setelah Allah tiupkan ruh, baru kemudian bayi pun berada di perut rahim seorang wanita 9 bulan. Itu umum ya. Yang tidak umum ada juga yang sampai 2 tahun. Seperti siapa? Abu Hanifah. 2 tahun loh di perut ibunya itu. Keluar sudah ada giginya. Itu Abu Hanifah tuh. Kalau kita membaca biografi Abu Hanifah, itu di perut ibunya 2 tahun. Itu paling lama lah itu. Tapi kan umumnya 9 bulan atau kurang, ya, prematur kan itu. Intinya bahwa di sini ada tobakon an tobak namanya. Ada tobak, ada marhalah demi marhalah, dari sperma kemudian menjadi tobak yang kedua, menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, terbentuklah manusia. Kemudian tobak berikutnya ditiupkan roh. Setelah 9 bulan berojollah dia ke bumi. Setelah dia berojol ke bumi, masih ada tobak lainnya. La tarkabunna tobakan an tobak. Masih ada marhala-marhala berikutnya. Mulai dari anak-anak, kemudian menginjak besar sedikit, menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, kemudian menikahlah dia, kemudian menjadi tua, akhirnya meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, surah Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir.
Allah lah yang telah menciptakan kalian dari kelemahan. Dari bayi yang keluar masih merah, lemah, mata tidak bisa memandang, telinga pun belum bisa mendengar, belum ada tenaga, bergerak pun tidak bisa, makan pun disuapi dan begitu seterusnya. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Tapi setelah kelemahan itu Allah berikan kekuatan setelah dia menginjak remaja tua, sempurna akalnya, sempurna pengetahuannya, di atas puncak kekuatan dia. Tetapi apakah akan terus seperti itu? Tidak, akan kembali lagi menjadi lemah seperti bayi. Makanya Allah mengatakan, "Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba." Setelah kuat itu lemah lagi, kemudian menua dan beruban. Seperti perjalanan malam hari tadi. Awalnya matahari tenggelam. Matahari tenggelam, kemudian masuk waktu malam. Ya. Terus namanya bulan itu kan ngecil, besar sekali di tanggal 5 di tanggal dari 13, 14, 15 itu puncaknya. Tapi kemudian setelah 15, 16, 17 mulai mengecil, menyabit sampai ujung bulan hilang dia. Tidak bisa dilihat kecuali dengan teropong kalau sekarang lihat hilal tuh kan. Karena sudah enggak kelihatan kan. Begitulah perjalanan manusia tuh. Perjalanan manusia itu dari orok akan kembali ke orok. Maksudnya dari orok kembali ke orok itu maksudnya dari lemah akan kembali menjadi lemah. Jadi antum akan merasakan perjalanan tobakan an tobak ini. La tarkabunna tobakan an tobak. Antumlah yang usianya sekarang sudah 40, 50 atau di atas 50 tahun. Kan pernah terbayang dulu di usia 20 tahun bagaimana cekatannya kita, enggak punya capeknya kita, jalan ke sana kemari kayaknya kok nafas ini stabil. Sekarang baru 3 kilometer saja sudah ngos-ngosan, udah kolesterol, darah tinggi, asam urat, macam-macam, ya kan? Coba kan, naik tangga sedikit saja ada berhentinya sejam, ya, karena kecapean kan itu. Akhirnya apa? Sebagaimana ketika kita bayi diurus, sudah tua diurus lagi kan itu. Waktu bayi diurus sama ibu kita. Ketika sudah tua diurus sama anak kita. Iya kalau anak kita mau ngurus. Karena terkadang ngurus bayi dengan ngurus orang tua itu lebih nyebelin ngurus orang tua. Kalau bayi itu kan ada lucu-lucunya. Kalau ngurus orang tua mana ada lucu-lucunya. Yang ada nyebelin aja kan gitu ya. Kalau ada didoain cepat mati kan itu. Artinya bahwa begitulah tobakon an tobak. La tarkabunna an tobakon an tobak. Cukup sampai di sini? Tidak. Karena marhalah manusia tidak setakat dunia saja. Ada kehidupan lain yang disebut dengan kehidupan barzah. Tobak yang pertama dimulai dari kematian. Itulah marhalah yang pertama, dimulai dari kematian, kemudian masuk ke alam berbeda yang disebut dengan alam barzah. Ketika masuk saja ke alam barzah, maka di situ ada tobak yang kedua yang disebut dengan dogtotil qabri, himpitan kuburan dan gelapnya kuburan. Semua manusia tidak akan lepas dari himpitan kuburan. Tidak mukmin, tidak kafir, tidak orang soleh, tidak orang jahat, semua akan kena dalam fitnah ini. Semua akan terkena himpitan kuburan. Makanya Nabi SAW ketika kematian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, salah satu tokoh daripada tokoh-tokoh Aus, tokoh Ansor, ketika meninggal dunia bergegar arsy Allah. Ya, 70.000 malaikat turun mengantarkan jenazahnya. Kemudian setelah dikubur kata Nabi SAW, kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, Sa'adlah orangnya. Tapi Sa'ad tidak selamat. Kemudian satu hari datang bayi yang dikuburkan Nabi SAW. Kata Rasul, kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, maka bayi inilah yang selamat. Tapi dia pun tidak selamat katanya. Artinya padahal bayi tidak punya dosa kan, tapi terkena himpitan juga. Coba lah para ulama ketika menjelaskan tentang himpitan kuburan, tentu akan berbeda himpitan kuburan bagi orang yang beriman dengan himpitan kuburan bagi orang kafir. Himpitan kuburan bagi orang yang beriman itu laksana pelukan ibu kepada anaknya. Karena kita berasal ciptaannya dari tanah dan akan kembali ke tanah, seolah-olah kita kembali ke pangkuan ibu kita. Jadi ketika kemudian tanah itu menjepit kita, betul-betul kemudian menjepit kita, maka itu hanya sekedar hendak memeluk badan kita saja, tidak terasa apapun. Tapi kalau yang
dihimpit itu orang kafir, munafik, orang fajir, orang jahat, maka akan meretakkan seluruh persendian tulang sehingga dia menjadi tidak ada yang mendengar kecuali binatang. Binatang bisa mendengar, manusia tidak bisa. Ya. Itulah tobak yang kedua. Baru masuk pada tobak yang ketiga yang disebut dengan fitnah kubur. Fitnah kubur itu artinya soal malakaini min mungkarin wa nakir. Pertanyaan dua malaikat yang disebut dengan mungkar dan nakir. Maka dua malaikat ini akan bertanya kepada orang tersebut, man rabbuka, siapa Rabbmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa madinuka, apa agamamu. Kalau dia seorang yang beriman, maka Allah mengatakan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Allah tetapkan jawabannya. Dia bisa jawab, Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Islam agamaku. Tapi kalau dia orang kafir, orang fasik, orang fajir, maka dia ketika ditanya dengan tiga soalan itu, dia mengatakan, ha la adri, aqulu kama qalan nas wa fa'altu kama fa'alan nas. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku hanya mengatakan apa yang dikatakan orang. Aku hanya berbuat apa yang dikatakan diperbuat orang saja. Taklid dia. Lah, orang yang mampu menjawab, maka Allah benarkan dari atas langit dan mengatakan, ang sadaqa abdi. Hambaku telah benar. Bukakan pintu sorga kepadanya. Hantarkan minyak wangi dari sorga. Hantarkan pakaian, minuman dan begitu seterusnya. Buat dia nikmat dalam barzakh. Tetapi orang-orang yang tidak bisa menjawab, Allah katakan, angkadzaba abdi, hambaku telah dusta. Bukakan pintu neraka kepadanya, hembuskan panasnya neraka kepadanya, jadikan dia tersiksa dalam barzahnya. Nah, itu disebut tobak yang ketiga, fitnah kubur. Ya. Baru tobak yang keempat, baru ada nikmat kubur, dan tobak yang terakhir ada azab kubur. Tergantung fitnah dia, apakah dia sanggup melalui fitnah itu ataukah tidak sanggup. Kalau bisa melalui, berarti mendapatkan nikmat kubur, dan kalau tidak, maka dia akan mengalami azab kubur sampai kiamat dibangkitkan. Nah, ini disebut la tarkabunna tabaqan an tabaq fi marhalatil barzakh. Apakah cukup sampai di sini? Tidak, karena kehidupan bukan sampai di barzakh saja. Kehidupan itu ada kehidupan hari akhir namanya, kehidupan akhirat. Di situ juga ada tobakan an tobak, latar kabunna tobakan an tobak. Dari mulai manusia kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh tulang ekornya. Karena tulang ekor manusia itu walaupun tidak bisa dilihat mata, hanya bisa dilihat oleh alat, tapi itu tidak akan hancur dengan kiamat. Karena manusia akan dibangkitkan dari tulang ekor itu. Pertama Allah turunkan hujan. Kemudian hujan ini mengenai semua tulang ekor di padang mahsyar. Kemudian Allah bangkitkan semua manusia. Kemudian jasadnya diletakkan di permukaan. Kemudian ruh dilesatkan. Akhirnya manusia pun hidup selayaknya kita hidup hari ini. Bayangkan mulai dari Adam sampai orang terakhir mati, berapa banyak itu di padang mahsyar itu. Itulah marhalah yang pertama, namanya marhalah kebangkitan. Tobak yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, setelah marhalah kebangkitan ini, maka manusia akan digiring ke satu tempat yang disebut dengan mahsyar. Makanya ada istilah padang mahsyar. Disitulah manusia akan berdiri lama sekali. Disitulah akan berdiri lama, di mana matahari dekatkan 1 mil di atas kepala. Kemudian keringat bercucuran. Mereka tidak bisa duduk apalagi berbaring. Posisi mereka berdiri terus. Kenapa mereka tidak bisa duduk dan berbaring? Sebab kalau sampai duduk berbaring tenggelam dengan keringatnya. Makanya posisi mereka hanya berdiri terus menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Baru orang-orang pun kemudian mengarahkan, bagaimana kalau kita datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam, agar Adam mengatakan kepada Allah supaya jelas nasib kita di sini. Datanglah mereka kepada Nabi Adam. Kemudian mengatakan, ya Adam anta abul bashar, engkau adalah bapak manusia kami, dan begitu seterusnya, dipujilah Adam. Kemudian mereka mengatakan, isfa' lana ila rabbika, kenapa engkau tidak meminta syafaat kepada Rabb? Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah kau lihat kau iba kepada kami kepanasan dan begitu seterusnya. Tapi Adam mengatakan, nafsi nafsi, urus diri kalian, urus diri kalian. Aku tidak bisa, katanya. Karena aku pernah melakukan dosa yang membuat Allah murka, dan Allah tidak pernah murka sebelum dan sesudahnya, katanya.
Akhirnya datang kepada Ibrahim, Ibrahim pun mengatakan urus diri kalian. Datang kepada Nuh, Nuh juga mengatakan seperti itu. Datang kepada Musa, datang kepada Isa. Terakhir datang kepada Nabi SAW, barulah kemudian Rasul meminta kepada Allah yang disebut dengan syafaatul uzma. Ya, syafaat besar namanya. Lah itu tobak yang kedua. Kemudian tobak yang ketiga, setelah kemudian marhalah berdiri, kemudian Nabi SAW diberikan oleh Allah wewenang memberikan syafaat, maka tobak yang ketiga barulah kemudian pembagian syafaat. Dan syafaat inilah yang diberikan kepada Nabi SAW. Ada dua, ada syafaat khusus, ada syafaat umum. Ya. Kalau syafaat khusus, ya tadi syafaatul uzma, syafaat besar ini khusus karena para nabi tidak bisa melakukannya. Atau syafaat kepada orang yang orang kafir yang di neraka kemudian diringankan siksanya, seperti Abu Talib. Abu Talib itu kan kafir ketika meninggal, dia masuk neraka. Tapi karena jasa besarnya kepada Islam luar biasa, maka diberikan syafaat, diringankan azabnya, tapi tetap tidak keluar dari neraka. Itu namanya syafaat khusus namanya. Ya. Ya kalau syafaat umum ya macam-macam. Ya orang yang sudah divonis masuk surga, akhirnya tidak bisa masuk surga kecuali Nabi yang buka pintunya. Orang yang divonis masuk neraka tidak jadi masuk neraka, akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Dan banyak syafaat umum yang diberikan kepada Nabi SAW. Baru setelah proses syafaat ada yang disebut dengan proses hisab. Ya. Lah hisab sendiri sudah saya jelaskan, ada hisab yang mudah, ada hisab yang sulit. Hisab yang mudah disebut ardul a'mal, amalan ditampakkan kepada kita. Adapun hisab yang sulit dan hisab yang terjadi munaqasyah antara kita dengan Allah, perdebatan antara kita dengan Allah. Baru setelah proses hisab ada namanya pembacaan catatan. Setelah pembacaan catatan baru kemudian adanya timbangan. Setelah timbangan kemudian barulah manusia dihadapkan ke sebuah jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Itulah yang disebut titian siratal mustaqim. Disitulah manusia akan melewati semuanya, kecuali orang kafir tidak sempat melewati, langsung masuk ke dalam jahanam. Yang melewati titian itu hanya dua, mukmin sama munafik. Ya. Kenapa orang munafik dibiarkan lewat? Allah ingin menipu mereka sebagaimana mereka di dunia menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Allah ingin tipu di titian itu. Orang munafik tidak bisa melewati walaupun mereka hanya berapa langkah dari jembatan, tiba-tiba cahayanya dipadamkan. Kemudian ketika ada orang yang beriman lewat, di stop. Aku ingin berjalan dengan kamu, aku mau pinjam cahayamu. Kata seorang mukmin, oh tidak bisa, ambil lagi cahayamu ke belakang katanya. Maka diambilnya ke belakang, rupanya ada dua pintu. Nampaknya rahmat tapi di baliknya azab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baru setelah kemudian mereka pun melintasi titian namanya tabaqah berikutnya, baru mereka berkumpul di sebuah padang yang sangat luas yang disebut dengan qantoroh namanya. Qantoroh itu ujung dari titian siratal mustaqim. Untuk apa di qantoroh di sini? Untuk supaya ketika kita masuk surga itu betul-betul tidak ada perasaan dendam, dengki, iri dan hasad dan begitu seterusnya. Ditegakkan keadilan yang disebut dengan al-qisas. Di sini terjadi qisas. Orang yang zalim akan berjumpa dengan orang yang dizalimi, kemudian akan saling memberikan pahala dan menanggungkan dosa kepada orang lain. Kenapa terjadi qisas? Karena ini sudah di pintu surga masalahnya. Kalau tidak terjadi qisas nantinya ketemu di surga, ada hatinya enggak enak kan. Kayaknya dulu enggak adil nih. Ketemu di sorga pula kan masalah kan ya. Jadi sebelum masuk sorga itu betul-betul hatinya dikeluarkan tuh penyakit-penyakit itu, di kontor itulah dikeluarkan hati yang busuk-busuk itu. Sehingga ketika sama sekali sudah tidak ada dendam, keadilan sudah ditegakkan, barulah kemudian mereka pun digiring ke pintu-pintu sorga. Tapi juga tidak bisa masuk juga. Kenapa? Karena pintu sorga tertutup rapat. Tidak ada satupun nabi yang bisa membukanya, dan tidak ada satupun malaikat pun yang mengizinkan untuk membukanya, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, ana awwal man aftatihu babal jannah. Akulah yang pertama kali membuka pintu surga.
Maka ketika kemudian Rasul yang mengetuknya, maka Ridwan mengatakan, "Man, siapa kamu?" Maka Rasul mengatakan, "Ana Muhammad, saya Muhammad." "Awaqad uhiya, apakah kau telah diperintahkan?" "Iya," kata Rasulullah. Maka malaikat Ridwan mengatakan, "Sesungguhnya aku diperintahkan Allah alla aftah li ahadin qablak, untuk tidak boleh membuka pintu selain engkau yang memintanya," katanya. Setelah Rasul memintanya, semua pintu sorga dibuka. Dan pintu sorga itu ada 8, beda dengan pintu neraka ada 7. Untuk menunjukkan rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan murkanya. Maka dari pintu sorga itulah semua memanggil-manggil sesuai dengan kebiasaan ibadahnya di dunia. Kalau dia lebih mendominasi solatnya, maka akan dipanggil dari pintu solat. Kalau di dunia dia lebih mendominasi sedekahnya, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Kalau ketika di dunia mati syahid, maka akan dipanggil dari pintu syahid. Kalau dunia rajin puasa, maka akan dipanggil dari pintu Rayyan, dan begitu seterusnya. Jadi masing-masing pintu itu ada kebiasaan masing-masing. Kan orang kan kebiasaan masing-masing kan beda-beda. Kayak umpamanya di antara antum tuh, ada yang bisa sholat malam suruh sedekah pula bakhil. Ada orang kalau sedekah mudah suruh puasa pula laparan, tak bisa dia. Ada yang puasa tahan gitu, sholat malam ngantuan pula dia. Kan spesialis orang kan masing-masing dalam ibadah itu kan. Makanya kemudian pintu sorga itu juga disesuaikan dengan adat kebiasaan ibadah kita di dunia. Kalau kita banyak sholat ya dipanggil dari pintu sholat, banyak puasa dipanggil dari pintu Rayyan, banyak sedekah dipanggil dari pintu sedekah, banyak haji dan umrah dipanggil dari pintu haji, dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya semua masuk ke dalam sorga. Kemudian barulah ditutup pintu-pintunya. Itulah yang disebut latar kabunna tabaqan an tabaq. Ya. Berarti mulai dari Adam alaihi salatu wasalam sampai masuk sorga, itulah disebut dengan tabaqan an tabaq. Ya. Ini diantara tafsir yang disebutkan oleh para ulama tentang latar kabunna, maknanya manusia, latar kabanna maknanya Nabi SAW, tabaqan an tabaq. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, kalau yang bertanya silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait alam kubur ini Ustaz. Iya. Yang himpitan tanah tadi apakah termasuk siksa kubur Ustaz? Himpitan bukan siksa kubur. Beda dia. Himpitan disebut dogtoh namanya dalam bahasa Arab. Dia bukan siksa kubur. Siksa kubur itu masuk pada azab kubur. Karena himpitan ini bagi seorang yang beriman bukan siksaan. Makanya seperti orang tua memeluk ayahnya. Tapi kalau bagi orang kafir boleh jadi. Itu disebut siksaan. Muqaddimah daripada siksaan sebelum azab kubur. Karena himpitan bagi orang kafir itu merontokkan seluruh sendi dan persendiannya, tulang-tulangnya retak sehingga dia menjerit-jerit. Ya, bisa saja bagi orang kafir. Tapi bagi orang beriman bukan siksaan. Itu pelukan seorang ibu kepada anaknya. Wallahu a'lam. Ya. Baik, sampai di sini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.